saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diminta 1 miliar rupiah. Nasib ironis menimpa selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien. Berniat membela diri dengan mengunggah bukti rekaman CCTV pencurian makanan di media sosial. Ia kini justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE oleh Ditsipit Cyber Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka ini merupakan buntut dari laporan balik yang dilayangkan oleh musisi Zendy Kusuma, ZK, dan istrinya, ESR, atas tuduhan pencemaran nama baik. Pihak Polsek Mampang Perapatan mengonfirmasi adanya 2 perkara berbeda yang saling berkaitan, di mana ZK dan ESR sebenarnya juga telah berstatus sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian, pasal 363 KUHP. Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak Zendy Kusuma melayangkan somasi dengan tuntutan ganti rugi fantastis mencapai 1 miliar rupiah sebagai syarat perdamaian. Kuasa hukum Nabila, Goldi Natasha, menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak masuk akal dan menciderai rasa keadilan. Jangan salah prasangka di sini. Jadi yang meminta 1 miliar rupiah itu adalah terduga pelaku pencurian. Ucap Goldi Natasha di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2026. Klien kami diminta untuk minta maaf ke seluruh publik, ke keluarga, bahkan diminta mengakui telah menyerang kehormatan serta melakukan fitnah. Padahal kebenarannya sudah kita ketahui melalui CCTV, tegasnya. Nabila sendiri mengaku tidak habis pikir karena sebagai pelaku usaha kecil, UMKM, dirinya justru ditekan dengan tuntutan miliaran rupiah selama 5 bulan terakhir. Sekarang kalian menuntut saya 1 miliar rupiah. Saya ini hanya rakyat, pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghidupi banyak orang di belakang saya. Ungkap Nabila O'Brien dengan nada heran. Uang 1 miliar itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan makanan yang kalian ambil, tegasnya. Berdasarkan rekaman CCTV yang menjadi awal perkara, kasus ini bermula pada 19 September 2025 ketika pasangan ZK dan ESR memesan 14 menu. Karena tak sabar menunggu pesanan saat kondisi ramai, keduanya terekam masuk ke area dapur, memarahi kepala koki, lalu membawa lari seluruh pesanan tanpa membayar tagihan senilai Rp530.150. Nabila yang memviralkan aksi tersebut kini harus menghadapi jeratan hukum atas dugaan menyebarkan fitnah melalui media elektronik. Meski mediasi telah difasilitasi sebanyak 2 kali oleh pihak Bareskrim maupun Polsek, titik temu tidak tercapai karena syarat uang damai yang diminta pihak pelapor balik dianggap sangat memberatkan pihak korban. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bareskrim Polri maupun saudara ZK, Zendy Kusuma, dan saudari ESR terkait kelanjutan kasus maupun tuntutan 1 miliar rupiah tersebut. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi publik mengenai batasan hukum dalam memviralkan bukti kejahatan di media sosial yang berisiko berbalik menjadi bumerang laporan UU ITE. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.